Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aktavia Putriaisya dari Prodi Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi. Saya dari kelas 2021D. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan jawaban dari UTS Pendidikan Pancasila. Jawaban yang pertama adalah berkaitan dengan pemahaman hakikat manusia. Yang ditanyakan adalah tujuan pendidikan Pancasila. Tujuan pendidikan Pancasila itu adalah membentuk karakter bangsa, mengimplementasikan nilai luhur Pancasila, dan berkontribusi aktif dalam kehidupan berbangsa. Yang selanjutnya adalah landasan dalam pendidikan Pancasila. Landasan historis. Pada tanggal 1 Juni tahun 1945, Insinyur Soekarno berpidato mengenai rumusan Pancasila sebagai dasar negara, dan pada tanggal 18 Agustus 1945 disahkan Undang-Undang Dasar 1945 yang dalam pembukanya terdapat 5 rumusan dasar negara, yaitu Pancasila. Selanjutnya adalah landasan kultural. Landasan kulturalnya adalah merupakan proses pewarisan atau pembudayaan generasi ke generasi agar tidak kehilangan jati diri bangsa. Landasan yuridis. Pancasila sebagai landasan bagi peraturan hukum yang menjadi sumber penyusun perundang-undangan. Landasan filosofi. Pandangan hidup atau filsafat hidup bangsa Indonesia. Pertanyaan yang kedua adalah berkaitan dengan implementasi nilai Pancasila. Pada masa awal kehidupan, nilai religi mengenal adanya pemujaan, animisme, dinamisme sebagai wujud religious behavior. Nilai kemanusiaan, adanya interaksi sosial dapat ditemui antara lain yaitu artefak, barter, dan hidup nomaden. Nilai persatuan, adanya pembagian kerja antara wanita dan laki-laki. Nilai demokratis, mulai muncul kehidupan food producing, mulai memiliki pemimpin atau primus inter pares. Nilai keadilan, pola kehidupan gotong royong. Implementasi nilai Pancasila pada masa kerajaan tradisional awal. Nilai religi, masuknya agama Buddha, Hindu, dan Islam. Bukti fisik berupa Candi Borobudur, Candi Prambanan, dan makam Wali Songo. Nilai kemanusiaan, sistem kasta di Indonesia tidak terpengaruh pada interaksi sosial dan perbedaan suku, ras, agama sehingga membentuk kesatuan dalam perbedaan. Nilai persatuan, persatuan wilayah kekuasaan suatu kerajaan. Nilai demokratis, sistem pemerintahan yang kerajaan. Nilai keadilan, Raja Erlangga atau dari kerajaan Kediri sebagai kerajaan maritim agraris sangat memperhatikan para petani atau pada dunia pertanian. Implementasi nilai Pancasila pada masa kerajaan nasional, yaitu Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Majapahit. Kerajaan Sriwijaya, pusat agama Buddha di Asia Tenggara dan Asia Timur. Kebijakan Sriwijaya memperbaiki kemampuan politik, ekonomi, serta religi. Perkawinan politik untuk pelestarian bahasa dan perluasan kekuasaan kerajaan. Majapahit, sikap toleransi pada 3 agama, kebebasan otonomi desa, serta struktur pemerintahan dan fungsinya mulai muncul. Pengembangan ekonomi mulai dari pertanian dan perdagangan. Nomor 3. Nilai Pancasila sebagai upaya mempertahankan dan mengisi kemerdekaan. Nilai patriotisme, kesatuan sejarah, kesatuan nasib, kesatuan cinta tanah air, toleransi, sepi ing pamrih rame ing gawe, harga diri bangsa, pantang menyerah, percaya pada Tuhan, serta persatuan dan kesatuan. Analisis nilai Pancasila. Nilai persatuan dan kesatuan berguna menghadapi ancaman dari dalam atau dari luar. Nilai kemanusiaan untuk memperkuat kepribadian bangsa. Nilai musyawarah dan mufakat terbukti dengan negara demokrasi dan kebijakan otonomi. Saling menghargai antar sesama, menghargai adat dari pendahulu. Toleransi dalam hal apapun. Pertanyaan yang keempat adalah berkaitan dengan proses perumusan Pancasila. Proses perumusan Pancasila. Yang pertama adalah pidato dari Supomo, Muhammad Yamin, dan Insinyur Soekarno. Pembentukan Panitia 9 untuk perumusan hukum dasar. Mufakat Panitia 9 berisi naskah rumusan dasar negara tertuang dalam Piagam Jakarta. Yang terakhir, sila ke-1 diubah pada sidang BPUPKI tanggal 18
Agustus 1945 agar tujuannya untuk mengingat Indonesia tidak hanya dari satu agama. Serta untuk proses pengesahan Pancasila adalah Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara pada tanggal 18 Agustus 1945 pada sidang PPKI pada sidang pengesahan Undang-Undang 1945. Pada sidang ini PPKI mengesahkan UUD, terdapat rumusan Pancasila pada alinea keempat. Yang kelima adalah Pancasila sebagai sistem filsafat. Pengertian filsafat adalah dasar mutlak dalam berpikir dan berkarya sesuai pedoman, serta saling menguatkan antasila satu dengan yang lain. Pokok pikiran Pancasila sebagai filsafat. Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia berdasar asas persatuan mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, negara mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Negara yang berkedaulatan rakyat berdasarkan kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Negara berdasarkan asas ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Unsur Pancasila dalam filsafat. Unsur ketuhanan. Ketuhanan yang Maha Esa merupakan toleransi dari 6 agama besar di Indonesia. Unsur kemanusiaan. Manusia memiliki hak yang sama dan wajib diperlakukan secara manusiawi. Unsur persatuan, rukun, bersatu, serta mementingkan kepentingan bersama. Unsur kerakyatan, demokrasi yang adil. Unsur keadilan, kehidupan sosial yang mengedepankan kelompok daripada individu. Nilai yang dijabarkan dalam bentuk ukuran perilaku yang harus tercapai pada manusia. Suatu nilai dapat tercapai harus dijabarkan ke dalam aturan atau norma. Oleh karena itu, dalam kehidupan nilai dan norma dijabarkan dalam aturan yang mengatur perilaku, sehingga muncul moral yang terkandung dalam kepribadian dan tingkah laku individu. Hal tersebut merupakan penggabungan antara pentingnya norma, nilai, dan moral. Pancasila sebagai nilai dasar. Proses perumusan dasar negara melibatkan banyak pemikir. Mereka menggali nilai yang terdapat dalam budaya Indonesia yang pada akhirnya para elit bangsa sepakat bahwa Pancasila merupakan dasar negara. Selain dasar negara, Pancasila juga sebagai pandangan hidup, ideologi, pemersatu, jiwa, serta sumber hukum. Nilai dasar tersebut akan dijabarkan pada nilai instrumental dan nilai praksis yang berguna dalam kehidupan bangsa. Yang keenam, Pancasila sebagai ideologi bangsa. Ideologi merupakan sistem paham mengenai dunia yang mengandung nilai perjuangan dan dianut oleh para rakyat untuk menuju cita-cita bersama. Ideologi Pancasila dan kelebihannya daripada ideologi yang ada di dunia. Yang pertama, sila pertama menjakarkan 4 sila lainnya, sekaligus mengagungkan dari mana kita berasal dan kita kembali. Menjunjung tinggi keadilan yang berasaskan hukum, menjaga hak semua bangsa, dan ideologi Pancasila hanya ada di Indonesia. Negara demokrasi tetapi juga otonomi. Keadilan bagi seluruh rakyat tanpa perbedaan. Jawaban yang terakhir adalah aktualisasi nilai Pancasila pada saat masa pandemi. Yang pertama adalah senantiasa mendekatkan diri pada Sang Pencipta. Yang kedua, tidak melakukan pengasingan atau pembencian pada individu yang terkena virus karena mereka juga harus diperlakukan secara adil dan manusiawi. Menyatukan komitmen memutus mata rantai virus, mematuhi protokol kesehatan, dan tidak termakan berita hoaks. Yang keempat adalah menghargai keputusan dari pemerintah mengenai pencegahan virus tersebut. Yang selanjutnya adalah keadilan sosial dapat diwujudkan dengan bantuan dari pemerintah, membantu warga yang sedang isolasi mandiri dengan memberikan sembako atau hal yang lainnya. Sekian dari saya, bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.